Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Indah Safitri, NIM 6322071 dari kelas 635A29 akan mempresentasikan proyek UAS Statistika Probabilitas mengenai distribusi F atau ANOVA. Jadi, distribusi F atau ANOVA adalah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminasi apakah rata-rata hitung dari tiga populasi atau lebih sama atau tidak. Di sini sudah ada contoh soalnya. Quotes cannot always be removed by dry cleaning. Suppose the records from 4 different dry cleaning establishments yield the following data: a number of unremovable spots per day. Dengan datanya sini, provide a decomposition of the observations dan obtain the ANOVA table. Jadi di sini artinya noda tidak selalu dapat dihilangkan dengan dry cleaning. Misalkan catatan dari 4 tempat data dry cleaning yang berbeda menghasilkan data seperti ini tentang jumlah noda yang tidak dapat dihilangkan per harinya. Jadi berikan dekomposisi, pengamatan, dan dapatkan tabel ANOVA. Dan keterangan tambahannya di sini alfanya itu 5%. Langsung saja kita menuju jawabannya di sini. Untuk mempermudah penghitungan saya, di sini saya buat tabelnya seperti ini. Jadi untuk treatment saya ubah menjadi di atas dan observation di samping. Pertama kita buat dulu hipotesisnya. H0 adalah rata-rata jumlah noda yang tidak dapat dihilangkan per harinya sama. Kemudian H1 rata-rata jumlah noda yang tidak dapat dihilangkan per hari itu tidak sama. Jadi alfanya tadi 5% didesimalkan menjadi 0,05. Kemudian kita cari derajat bebasnya atau dB. Untuk V1-nya itu rumusnya K dikurang 1. K itu adalah populasinya. Di sini populasinya ada 4. Sehingga 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian untuk V2-nya, N besar dikurang dengan K. N besar adalah jumlah data observasinya. Jadi di sini ada 12 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kemudian kita tentukan daerah kritisnya atau F tabelnya. Jadi alfanya tadi 0,05, V1-nya 3 dan V2-nya 8. Di sini kita bisa lihat di tabel F. Kalian bisa cari di internet. Jadi V1-nya ini 3 dan V2-nya ini 8. Jadi ditemukan hasilnya 4,07. Kemudian kriteria pengujiannya, H0 diterima jika F hitungnya lebih kecil dari sama dengan F tabel, dan H1-nya diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai hitungnya. Yang pertama ada JKT. JKT ini adalah jumlah kuadrat total. Jadi jumlah kuadrat total ini kita hitung. Rumusnya ini XIJ kuadrat dikurang dengan T kuadrat per N besar. Jadi XIJ ini misalnya baris ke-1 di kolom ke-1, yaitu ini adalah I itu adalah barisnya, J itu kolom. Jadi baris ke-1 kolom ke-1 di sini yaitu 2, kemudian di baris kedua kolom ke-1 ini 1 dan seterusnya. Dipangkatkan 2 dan ditambahkan. Kemudian setelah itu dikurangi dengan T kuadrat dikurang dengan N besar. T kuadrat ini adalah jumlah dari keseluruhan data observasinya, yaitu 48, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah data observasinya. Tadi di sini ada 12 data. Jadi
248, kemudian dikurang dengan 192, sehingga jumlah kuadrat totalnya itu 56. Kemudian kita cari JKK-nya. JKK ini adalah jumlah kuadrat kolom. Jadi di sini di kolom pertama ini jumlahnya 6, kemudian dikuadratkan dibagi dengan jumlah data di kolom tersebut. Di sini ada 3, maka dibagi dengan 3. Begitupun seterusnya. Kemudian dikurang dengan jumlah dari data tersebut, yaitu 48, dikuadratkan kemudian dibagi dengan jumlah data observasinya, yaitu 12. Jadi dapat diketahui ini setelah dihitung hasilnya 222, kemudian dikurangi dengan 192, sehingga jumlah kuadrat kolomnya adalah 30. Setelah itu kita akan mencari JKG. JKG ini jumlah kuadrat galat. Galat ini dalam statistik bisa juga diartikan sebagai selisih atau sisa. Jadi JKT dikurang dengan JKK sama dengan 56 dikurang 30, jadi JKG-nya adalah 26. Kemudian kita buat tabel analisisnya di sini. Jumlah kuadratnya yaitu nilai tengah kita masukkan di sini. Tadi JKK-nya 30 dengan derajat bebasnya yaitu V1 tadi 3. Kemudian kuadrat tengah. Kuadrat tengah ini didapatkan dari 30 dibagi dengan 3, jadi 10. Kemudian untuk galatnya, jumlah kuadratnya itu tadi 26. Kemudian derajat bebasnya ini V2 8. Jadi kuadrat tengahnya ini didapatkan dari 26 dibagi dengan 8 sama dengan 3,25. Untuk mendapatkan F hitungnya, 10 dibagi dengan 3,25, sehingga F hitung sama dengan 3,0769. Dari penghitungan tadi dan analisisnya, didapatkan keputusannya H0 lebih kecil dari sama dengan H1. Jadi H0 diterima. Dan kesimpulannya adalah rata-rata jumlah noda yang tidak dapat dihilangkan per hari adalah sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.